Penyakit datang, tabiat anak terkuak. Halo para penonton setia kanal 1000 Pemikiran Bijak, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudaraku sekalian, orang bijak dahulu kala pernah berujar, muda bergantung pada orang tua, tua bergantung pada anak. Sesigat dan sekuat apapun kita di masa muda, saat usia senja tiba, saat tubuh mulai rentah dan penyakit menyerang, itulah saatnya orang tua sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perawatan dari anak-anaknya. Pada masa itu, mereka seringkali merasa tak berdaya. Inilah momen krusial bagi anak-anak untuk menunjukkan bakti mereka. Namun, di tengah tekanan hidup yang kian berat, laju ekonomi pasar yang tak kenal ampun, dan egoisme yang semakin merajalela, tak jarang sebagian anak justru saling berselisih dan melempar tanggung jawab dalam merawat orang tua mereka. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Cepat atau lambat, setiap dari kita pasti akan melalui fase usia senja, merasakan sakit dan menghadapi penyakit. Jika hari ini kita tak sanggup menunaikan bakti kepada orang tua, bagaimana kita bisa berharap kelak anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang berbakti? Mari bersama 1000 Pemikiran Bijak, kita dengarkan dan renungkan kisah-kisah penuh makna berikut ini. Jangan sampai ketinggalan, karena di bagian selanjutnya akan ada lebih banyak kejutan dan pelajaran berharga yang akan membuat Anda terinspirasi. Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini ya. Kisah pertama. Kisah ini terjadi di lorong sebuah rumah sakit. Seorang menantu perempuan mengeringitkan dahi dan berbisik pada suaminya. Di rumah banyak sekali urusan, bagaimana bisa aku terus-menerus di sini merawat ayah, Mas? Bilang saja pada saudara-saudara ipar yang sedang senggang untuk bergantian merawat ayah. Sebelum suaminya sempat menjawab, mungkin saudara-saudara iparnya itu sudah menyahut dengan bibir mencibir. Aku juga punya banyak sekali urusan, tahu, lupakan saja aku. Seorang anak laki-laki lainnya mengerutkan kening dan berkata, intinya semua orang sibuk, lagi pula ayah kan sakit menular, kalau aku merawatnya dan tertular bagaimana? Menantu perempuan sulung kemudian memberikan putusan, sudahlah tak perlu banyak bicara, sewa saja perawat, beres. Tentu saja, setelah itu, kejadiannya sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Seorang wanita parubaya yang sehat, sederhana dan ceria datang untuk merawat Pak Tua yang terbaring di ranjang sebelah. Pak Tua sendiri awalnya sudah meminta agar wanita ini yang merawatnya. Pekerjaan itu membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, mulai dari memberi susu, memberi obat, mengganti pakaian, hingga membersihkan tubuh. Pak Tua telah kehilangan sebagian besar kendali atas fungsi tubuhnya, namun wanita itu melakukan semuanya dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik, bahkan dengan sikap yang ramah dan lembut, seolah ia adalah anak kandung Pak Tua sendiri. Sementara itu, mungkin karena merasa ayah mereka sudah ada yang merawat, belasan anak laki-laki, anak perempuan, menantu dan cucu Pak Tua sesekali hanya lewat sebentar, seperti embusan angin. Sayangnya, perhatian dari wanita itu tidak berlangsung lama. Hanya lebih dari seminggu kemudian, Pak Tua meninggal dunia. Barulah saat itu, anak cucu Pak Tua berkumpul dengan ramai. Mereka menangis terseduh-seduh, namun tetap tenang mengurus jenazah Pak Tua. Dan di lorong rumah sakit itu, kembali terjadi perdebatan sengit tentang siapa yang harus mengeluarkan uang paling banyak untuk biaya pemakaman. Anak sulung Pak Tua membawa selembar uang dan menyerahkannya kepada wanita yang telah merawat ayahnya. Dengan mata yang memerah, wanita itu menjawab, saya merawat kakek karena kasihan melihatnya. Punya banyak anak dan cucu, tapi tak ada satupun yang peduli. Saya bukan bekerja sebagai perawat profesional, Tuan, jadi saya tidak mengambil uang ini. Kerumunan orang yang sedang menangis terseduh-seduh dan berdebat itu tiba-tiba terdiam. Kemudian satu persatu mereka menyelinap keluar. Sungguh benar pepatah itu, apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Kisah kedua, anak-anak saling lempar tanggung jawab dan berselisih saat orang tua sakit.
Suami Ibu Sari sakit dan dirawat di rumah sakit hampir setengah bulan, namun anak-anaknya sudah beberapa kali bertengkar hebat membuat Ibu Sari pusing 7 keliling. Kakinya yang diserang radang sendi membuatnya sulit berjalan, sehingga perawatan bapak di rumah sakit sepenuhnya bergantung pada anak-anak. Duduk di rumah, Ibu Sari selalu gelisah dan khawatir. Saat jam makan tiba, Ibu Sari akan segera menelepon untuk memastikan apakah sudah ada yang membawakan makanan untuk bapak. Hal ini membuat anak-anaknya kesal karena mereka juga punya pekerjaan, tapi ibu terus-menerus menelepon dan mengingatkan. Tentu saja, kekhawatiran Ibu Sari tidak berlebihan karena seringkali anak-anaknya lupa tidak memberi bapak makan. Bapak dan Ibu Sari memiliki 5 orang anak. 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan semuanya sudah berkeluarga sendiri, tinggal sekitar 3-4 kilometer dari rumah orang tua mereka. Orang luar yang melihat mereka selalu memuji Bapak dan Ibu Sari beruntung. Kelak saat tua dan sakit akan dikelilingi anak cucu yang siap membantu. Dulu, Bapak dan Ibu Sari tinggal bersama keluarga anak laki-laki ketiga. Namun, beberapa tahun lalu, menuruti keinginan sang anak, Bapak dan Ibu Sari membagi tanah mereka agar sang anak bisa membangun rumah sendiri tepat di sebelahnya. Saat Bapak masih sehat, mereka berdua saling menjaga dan merawat diri sendiri, tidak pernah merepotkan anak-anak. Belasan cucu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan, akan selalu dititipkan ke rumah Bapak dan Ibu Sari untuk dirawat dari hari ke hari setelah pulang sekolah. Di akhir pekan, anak-anak beserta keluarga mereka akan pulang ke rumah Bapak dan Ibu Sari, memasak, berpesta ria bersama, lalu masing-masing kembali ke rumah tanpa ada masalah berarti. Bapak dan Ibu Sari tidak membutuhkan tunjangan dari anak-anak karena uang pensiun mereka cukup untuk hidup. Bahkan terkadang mereka masih memberikan uang saku kepada cucu-cucu untuk membeli susu. Setiap kali keluarga berkumpul, suasana rumah selalu ramai, hangat, dan Bapak serta Ibu Sari sangat senang. Biasanya memang begitu, tapi begitu Bapak jatuh sakit, anak-anaknya mulai cekcok. Awalnya, tugas merawat Bapak di rumah sakit diberikan kepada pasangan anak ketiga yang tinggal di dekat rumah. Setelah beberapa hari, menantu perempuan ketiga mulai mengeluh. "Mengapa istri Mas tidak ikut merawat Bapak di rumah sakit? Kami berdua bekerja seharian dan masih harus menyiapkan makanan untuk Bapak. Bagaimana kami bisa mengurus semuanya?" Mendengar adiknya ipar berbicara demikian, menantu perempuan sulung angkat bicara. "Bukankah dulu Bapak dan Ibu yang menjaga anak-anak kalian, bahkan memberi tanah untuk membangun rumah? Merawat orang tua sudah seharusnya, mengapa masih mengeluh?" Begitulah satu orang berbicara, yang lain membantah, pertengkaran tak berkesudahan. Kemudian anak-anak Ibu Rahma berkumpul dan sepakat untuk bergantian merawat Bapak masing-masing 2 hari. Tapi baru beberapa hari, putri bungsu pulang dan mengeluh tentang kakak laki-laki keduanya yang tidak bertanggung jawab. Saat gilirannya merawat ayah, dia hanya datang ke rumah sakit seolah-olah memenuhi kewajiban saja, tidak peduli sama sekali. Hari itu, putra kedua datang merawat ayah tapi hanya 5 menit, lalu memberikan ayah kupon makanan amal dan langsung pergi. Siang harinya, ayah tidak bisa meminta bantuan siapapun, terpaksa keluar ke gerbang rumah sakit untuk mengambil makanan di bawah terik matahari, lalu pingsan karena gula darah rendah. Dokter pun terus-menerus menyalahkan keluarga. Mendengar cerita putrinya, hati Ibu Rahma teriris-iris, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Khawatir anak-anaknya pelit dan tidak mau mengurus bapak mereka, Ibu Rahma dengan hati-hati mengambil uang tabungannya dan memberikan sedikit kepada masing-masing anak untuk biaya makan bapak. Namun, untuk sekadar membeli makanan dan mengambil obat untuk bapak, mereka masih saja saling lempar tanggung jawab. Masing-masing beralasan sibuk, tidak bisa mengatur waktu. Meskipun anak-anaknya melarang, Ibu Rahma tetap memutuskan untuk mengemasi barangnya dan pergi ke rumah sakit untuk merawat suaminya, meskipun kakinya sedang sakit. Di rumah, ia terus-menerus mendengar anak-anaknya mengeluh, membuatnya sedih sekaligus marah. Ia pun menyatakan, "Kalian tidak perlu lagi datang ke rumah sakit."
Kami berdua yang sudah tua ini bisa mengurus diri sendiri. Ibu Rahma tahu anak-anaknya memang sibuk, tapi tidak sampai tidak punya waktu sama sekali untuk merawat bapak. Mereka hanya saling iri, perhitungan, dan membanding-bandingkan. Dulu, ia selalu berpikir akan siap sedia untuk anak-anaknya, agar kelak saat ia dan suaminya sakit, mereka bisa diandalkan. Tapi ternyata, untungnya bapak hanya menderita radang paru-paru, dan setelah beberapa minggu perawatan, dokter mengizinkan pulang untuk pemantauan. Beban Ibu Rahma pun sedikit berkurang. Kini, ia benar-benar menyadari betapa benarnya pepatah yang mengatakan, kasih orang tua seluas samudra, tapi kasih anak diukur-ukur. Setelah sakit itu, mereka berdua berdiskusi untuk menabung uang pensiun, menyimpan di bank, dan mengurangi keterlibatan dalam urusan anak cucu, agar kelak, jika terjadi apa-apa, mereka bisa menyewa asisten rumah tangga untuk merawat keduanya. Ibu Rahma memang mengerti bahwa anak-anaknya juga punya kehidupan sendiri, tapi melihat bapak baru saja sakit, anak-anak sudah saling berselisih, rasanya sungguh menyayat hati. Ketiga, anak-anak berperang karena kewajiban orang tua. Kisah pilu Ibu Siti. Akhir-akhir ini, ia merasa kesehatannya menurun, namun ia tidak berani menceritakannya kepada anak-anaknya karena melihat mereka semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Di tengah malam, Ibu Siti tiba-tiba pingsan. Saat sadar, ia mendapati dirinya terbaring di rumah sakit. Samar-samar ia mendengar dokter mengatakan kepada anak dan cucunya bahwa ia terkena stroke. Sejak saat itu, segala urusan makan, minum, dan kebersihan diri harus bergantung pada anak cucunya. Sebuah rapat darurat segera diadakan oleh anak dan cucunya di lorong rumah sakit, tepat di luar kamar Ibu Siti. Hasilnya, mereka sepakat Ibu Siti akan tinggal di desa bersama pasangan anak bungsu karena pasangan anak sulung tidak punya waktu untuk merawatnya. Jika Ibu Siti tinggal di satu tempat secara tetap, mereka juga harus menyewa pembantu untuk merawatnya. Jadi, lebih baik mereka memberikan uang tambahan agar pasangan anak bungsu yang merawat Ibu Siti. Jumlah uang yang diberikan anak sulung kepada anak bungsu persis sama dengan jumlah yang akan mereka keluarkan untuk menyewa pembantu. Biaya pengobatan Ibu Siti akan dijumlahkan lalu dibagi rata di antara semua anak. Anak bungsu akan memegang uang sumbangan dari semua untuk merawat Ibu Siti. Dengan perhitungan yang begitu jelas, setelah Ibu Siti keluar dari rumah sakit, ia pun dibawa pulang ke rumah anak bungsu. Bulan pertama, semua urusan perawatannya berjalan lancar. Namun, memasuki bulan kedua, suami anak bungsu mulai mengeluh tentang keterlambatan pengiriman uang dari anak sulung. Uang untuk obat-obatan dan makanan bergizi untuk Ibu Siti juga sepertinya tidak dikirimkan sesuai kesepakatan. Ada yang mengirim pesan mengatakan bulan ini harus membayar banyak biaya sekolah anak, jadi minta ditunda pembayaran. Ada juga yang meminta dikurangi sedikit karena anak mereka harus ke rumah sakit. Memasuki bulan keempat, Ibu Siti mendengar pasangan anak bungsu menelpon dengan suara keras meminta semua orang segera berkumpul untuk rapat keluarga. Dalam rapat itu, Ibu Siti terbaring di dalam rumah dengan hati yang hancur berkeping-keping. Pasangan anak bungsu mencaci maki semua orang karena mereka mengabaikan tanggung jawab terhadap ibu, menyerahkan semua urusan kepada mereka. Pasangan anak sulung membalas bahwa selama ini mereka tidak pernah iri hati soal pembagian harta orang tua, termasuk rumah dan tanah yang kini ditinggali anak bungsu. Sekarang, merawat ibu hanya beberapa bulan saja sudah saling hitung-hitungan dan membandingkan untung rugi dengan kakak-kakak mereka. Anak perempuan pun berpendapat, seorang istri itu ikut suami yang mengatur keuangan. Kalau suami tidak memberi uang, bagaimana saya bisa mengirimkan tepat waktu untuk adik bungsu? Sumbangan ini saya berikan sebagai bentuk berbagi, padahal seharusnya saya tidak perlu bertanggung jawab seperti anak laki-laki, karena merawat dan mengurus orang tua di masa tua adalah tanggung jawab utama kedua anak laki-laki. Pertengkaran semakin memanas. Akhirnya, anak bungsu mengusulkan pembagian jadwal.
Ibu akan tinggal dengan siapa di bulan itu, maka orang itulah yang bertanggung jawab penuh agar tidak ada lagi perbandingan. Setelah 4 bulan ibu tinggal di rumah anak bungsu, kini giliran anak sulung yang merawat. Ibu pun dibawa ke rumah anak sulung dengan ambulans. Beberapa bulan kemudian, ambulans itu kembali membawa ibu ke rumah anak bungsu. Dulu saat masih sehat, Ibu Siti selalu memilih tinggal di rumah anak mana yang punya anak kecil untuk membantu mereka memasak, berbelanja, dan menjaga cucu. Kini, setelah sakit dan terbaring lemah, ia ingin tinggal di satu tempat saja. Namun, keadaan tidak berpihak padanya. Dulu, saat ia masih bisa berguna, tidak ada seorang pun yang peduli apakah ia punya uang tabungan atau tidak. Kini ia terbaring sakit, semua anak malah menanyainya apakah ibu punya uang simpanan yang bisa diberikan kepada mereka untuk tambahan biaya pengobatan. Ibu memang punya sedikit uang saat bapak meninggal, tapi ia meminjamkannya kepada pasangan anak bungsu untuk merenovasi rumah mereka beberapa tahun lalu. Mengetahui hal itu, pasangan anak sulung terus-menerus menanyakan uang itu kepada pasangan anak bungsu. Mereka pun bertengkar, saling memaki, lalu saling melempar tanggung jawab merawat ibu gara-gara masalah uang tersebut. Sungguh menyedihkan, saudara-saudaraku sekalian, ketika seorang ibu tua terbaring lemah setiap hari, menyaksikan anak-anaknya berperang memperebutkan kewajiban merawatnya. Hatinya begitu terluka, hingga ia berharap bisa segera menutup mata dan menyusul suaminya di alam baka. Memiliki anak cucu yang berbakti, peduli, dan merawat orang tua adalah impian setiap insan. Namun, mewujudkannya tidaklah mudah, terutama bagi mereka yang tidak menghargai nilai bakti. Kisah-kisah seperti ini bukanlah hal aneh di masyarakat kita saat ini. Tak sedikit kasus di mana perawatan orang tua dilakukan dengan terpaksa, bahkan seringkali dikaitkan dengan keuntungan pribadi. Tanggung jawab merawat orang tua bisa dibagi dalam berbagai cara. Ada anak-anak yang patungan uang agar salah satu dari mereka mengurus orang tua, atau orang tua tinggal bergilir di rumah setiap anak untuk jangka waktu tertentu sebelum pindah ke rumah anak yang lain. Mirisnya, beberapa orang sering mengeluh dan mengungkit-ungkit jasa mereka dalam merawat orang tua. Padahal, di usia senja, hati orang tua seringkali mudah tersinggung dan merasa kesepian. Tindakan anak cucu yang kurang berbakti bisa membuat mereka merasa sedih dan tertekan. Perselisihan di antara anak-anak dalam merawat dan menghidupi justru membuat orang tua merasa menjadi beban keluarga. Sebagian lagi terlalu mementingkan materi, melupakan nilai-nilai spiritual. Perawatan dan bakti haruslah disertai dengan hati yang tulus dan rasa hormat yang mendalam dari anak cucu, bukan sekadar memberi uang atau sekadar patungan dengan saudara lalu menganggap tanggung jawab telah selesai. Pada akhirnya, ingatlah pepatah, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Setiap orang pasti akan melewati masa tua, sakit, dan lemah. Jika hari ini kita tidak menunaikan bakti kepada orang tua kita sendiri, bagaimana bisa kita berharap anak-anak kita kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang berbakti dan penuh hormat? Mari kita lanjutkan dengan sebuah kisah yang menyentuh hati, berjudul Kisah Keluarga. Nenek itu telah menjanda selama 10 tahun. Beberapa malam terakhir, ia sulit sekali tidur. Ada sebuah hal yang terpendam di hatinya, ia ingin menguji seberapa besar bakti anak-anaknya. Memiliki 2 putra, nenek merasa begitu bahagia. Keluarga mereka hidup rukun dan harmonis. Namun, di usianya yang senja, mata nenek mulai kabur, kakinya pun lambat melangkah. Ia hanya ingin menikmati masa tua dengan tenang di samping anak-anak tercinta. Suatu sore, nenek menelepon kedua putranya. "Ayo berkumpul, ibu ada hal penting yang ingin disampaikan," katanya. Putra sulungnya bertanya dengan cemas. "Ada apa, Bu? Katakan saja, kami dengarkan." Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara mobil di depan. Anak cucunya berdatangan ramai, berkumpul. Mereka berbisik-bisik tak sabar. Barangkali mengira akan ada pembagian warisan dari sang ibu. Nenek tetap diam, tak mengatakan sepatah kata pun, membiarkan anak-anaknya makan malam dengan tenang.
Menjelang akhir makan, nenek perlahan mulai berbicara. Beberapa hari ini, ibu merasa sulit mengunyah. Mata ibu kabur, telinga juga sering sakit. Seluruh tubuh terasa pegal dan sulit tidur sepanjang malam. Hari ini, karena kalian semua berkumpul, ibu ingin menyampaikan apa yang sudah lama ibu pendam. Kemarin, ibu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kepala, melakukan pemeriksaan total agar tak terus khawatir. Dokter mengatakan, ibu seperti orang yang mati rasa, mata kabur karena katarak, dan sering sulit tidur karena kurang sel darah merah, kurang darah di otak, sehingga sering pusing. Untuk pengobatannya, ibu harus menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah agar semua bisa beres. Mendengar itu, putra sulung nenek berputar-putar dalam perkataannya. Ia bergumam ragu, dan nenek sudah memahami isi hatinya. Melahirkan anak, merawatnya hingga tua, lalu berharap balasan bakti. Ia hanya ingin menguji seberapa besar bakti anak-anaknya. Putra bungsunya pun buru-buru menyahut. Ibu punya uang, kenapa tidak berobat sendiri? Keluarga kami sedang berjuang mencari sesuap nasi setiap hari. Mana ada uang untuk membantu pengobatan ibu? Kakak sulungnya yang lebih berpendidikan dan sebenarnya cukup mampu berkata, "Aku akan bantu ibu agar tidak pusing lagi ya, Dek." Si kakak sulung sedikit mengerutkan dahi lalu membentak pelan, "Ibu itu milik bersama. Kenapa kau menyalahkan aku? Berapa banyak uang yang orang tua berikan padaku? Sekarang ibu sakit, apa aku harus menanggungnya sendiri?" Si adik tak mau talah, wajahnya cemberut. "Memangnya aku dapat apa sampai abang perhitungan begitu? Abang dapat sebidang tanah yang orang tua belikan, sudah dihibahkan atas namamu saat abang baru menikah. Saat abang membangun rumah, ibu dan ayah 2 kali sehari membersihkan pekaranganmu. Abang ingat atau tidak? Belum lagi berapa banyak barang lain yang belum kusebutkan. Meja kursi, televisi, semua itu ibu yang beli. Sekarang ibu sakit, abang malah menghindar, menyerahkan aku menanggungnya sendiri." Ia menyeringai, "Adikku sayang." Si adik menggebrak meja, menunjukkan sikap acuh tak acuh. "Abang memang dapat jauh lebih banyak dari yang abang katakan. Tanah di persimpangan itu, sekarang abang masih saja menuntut. Sudah ibu berikan, abang masih mempermasalahkan. Harga tanah sedang melonjak drastis. Abang menjualnya saja bisa lebih dari 1 miliar. Memberi ibu puluhan juta rupiah saja masih pikir-pikir. Dasar pelitnya bukan main." Si kakak mendengar itu, wajahnya memerah kesal. Ia mencaci maki, ingin melayangkan pukulan. Kedua menantu perempuan pun mulai ikut bertengkar, sebuah keluarga yang hampir hancur dari sini. Air mata nenek menetes, ia terdiam sesaat, lalu berteriak keras, membuat keempat anaknya terdiam. Ia meletakkan buku tabungan di depan mereka. 600 juta rupiah, hasil tabungannya selama ini. "Kalian ini anak-anakku, tapi perilaku kalian seperti lalat pengerumun, hanya menginginkan uang yang membuat hati ibu sedih. Jika melupakan bakti anak-anakku, mungkin kalian telah kehilangan nilai kemanusiaan. Anak-anakku tahu itu. Ibu hanya menguji kalian. Ibu tidak mengambil sepeser pun uang. Ibu ingin melihat seberapa baik bakti yang kalian tanam. Hari ini, ibu melihat dengan jelas dan gamblang, anak-anakku telah menabur benih-benih malapetaka." Seperti terbangun dari mimpi buruk, anak-anak yang tersesat itu menangis seperti sekelompok orang bodoh. "Ibu sayang, kami sungguh tidak baik, kami salah, kami minta maaf, Ibu." Ayahku sungguh jahat, bukan hanya karena ia pemabuk yang sering memukuli ibu dan aku setiap hari, tapi kejahatannya terlihat jelas di setiap cambukan rotan. Ia memukuli ibuku seolah-olah ibuku adalah musuhnya. Ibuku, seperti banyak wanita desa lainnya, begitu sabar dan patuh. Ia menanggung ayah seolah-olah itu adalah hutang ribuan reinkarnasi yang harus dibayar lunas sekaligus. Berkali-kali aku marah besar pada dunia, termasuk pada ibu. Mengapa ia tidak saja meninggalkan ayah atau bahkan meracuni minumannya agar ia mati saja? Maka aku merasa berdosa karena durhaka. Pada saat-saat itu, cambukan rotan ibu mendarat di punggungku.
Aku marah pada ibuku. Ia mencintai ayah sampai gila, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mencintai sampai hati memukul anak yang ia kandung dan lahirkan dengan susah payah. Namun, di suatu sudut pikiranku, aku melihat diriku jahat, mirip seperti ayah. Darahku terasa dingin. Itu adalah darah ayahku. Tapi ayah dan aku tidak berada di pihak yang sama. Aku masih terlalu kecil untuk berani membunuh pria itu. Setiap kali duduk di meja makan, aku selalu makan sebanyak-banyaknya, berharap aku cepat besar. Ketika aku berusia 18 tahun, ibuku mengalami gangguan mental setelah dipukuli habis-habisan dan harus dirawat di rumah sakit selama hampir setengah tahun karena cedera otak traumatis. Keluarga kami terpuruk secara ekonomi karena tidak ada lagi yang bisa bekerja. Ayahku setiap hari duduk dalam kegelapan, di depannya ada jeriken arak putih. Kini ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memukuli ibu dan aku, meskipun ia selalu mabuk. Aku bekerja serabutan, mencabuti rumput liar, memupuk ladang orang. Sekalipun bisa menghemat 1-2 kali makan, aku tetap tidak sanggup menutupi biaya pengobatan ibuku dan pembelian arak untuk ayahku. Pak Mandor tetangga kami, seorang kontraktor bangunan, berkata, "Sudah nak, ikutlah aku jadi kuli di proyek-proyekku." Pekerja tambahan sudah cukup. Yang kurang hanya seorang gadis untuk bersih-bersih dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Aku akan bayar kamu setara dengan pekerja laki-laki. Maka aku pun bekerja di proyek bangunan. Jika dekat, aku pergi pagi pulang malam. Jika proyeknya jauh, aku akan menginap 5-7 hari lalu naik bus pulang. Aku berterima kasih pada tetangga yang sesekali menjaga ayah dan ibu untukku. Aku khawatir, tapi sebenarnya ada saat-saat di mana ibuku sadar dalam sehari. Saat-saat itu, dia juga tahu cara memasak nasi dan memetik sayuran di kebun. Setiap kali aku pulang dari jauh, aku selalu mendapati rumah dalam keadaan damai, makanan dan lauk pauk sudah tersedia. Aku merasa tenang bekerja di proyek seperti itu. Namun, penghasilan itu tidak cukup sama sekali. Aku pusing memikirkan bagaimana caranya agar cukup untuk obat ibuku dan arak untuk ayahku. Suatu kali, ketika aku pulang, ayah masih duduk di pojokan. Aku melihat tempat duduk favoritnya sejak ia kembali dari kantor polisi setelah memukuli ibuku sampai cedera otak traumatis. Ibuku duduk di teras. Begitu melihatku, ia berkata, "Kalau kamu pergi, ya harus pulang juga. Pulanglah, jagalah rumah untukku." "Ibu mau kemana?" "Aku tidak tahu. Di sini aku sedih." Tiba-tiba, aku merasakan ketakutan samar yang tidak jelas. Perutku terasa terpilin, sakit sekali. Hampir 20 tahun masa muda ibuku, ia tidak pernah menggunakan kata sedih untuk dirinya sendiri. Kini, ibuku kembali ke keadaan paling polos. Kadang ingat, kadang lupa. Ia merasa sedih seperti anak kecil yang sudah lama tidak punya teman bermain. Ibu berjalan ke ujung gang, lalu memetik seikat bunga air mancur. Ia merangkainya menjadi untayan, menggantungnya di depan pintu. Setiap kali lewat, ia akan menyentuhnya, lalu menyentuhnya lagi. Ibu tersenyum, dia suka itu. Aku tidak tahu sejak kapan ibu menyukai warna bunga itu. Belakangan aku baru sadar, di seluruh kampung kami hanya ada satu rumah yang memiliki bunga air mancur oranye yang cerah. Dan kini ibuku seperti anak kecil. Apapun yang cerah ia suka. Ia ingat, hanya begitu saja. Saat aku bekerja, Pak Mandor berkata, "Sebentar lagi musim hujan, pekerjaan proyek akan berkurang." Aku langsung mengerti, itu artinya aku akan segera kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba, aku merasa biaya obat ibuku selama musim hujan akan sangat sulit didapatkan. Malam itu, saat menginap di lokasi proyek, aku memilih tempat tidur yang paling aman untuk diriku sendiri. Di luar, ada banyak tukang dan kuli bangunan, semuanya laki-laki. Aku terus gelisah, tidak bisa tidur. Pikiranku selalu tertuju pada uang. Jika tidak ada obat, ibu tidak akan punya momen sadar sama sekali dalam sehari. Dan itu sangat
sangat berbahaya bagi ayahku. Karena jika ia terlalu stres, ia bisa memukuli ayah, padahal ayahku sekarang sudah tidak punya kekuatan untuk lari lagi. Aku terus gelisah, tidak bisa tidur. Tiba-tiba, sebuah siluet hitam masuk dari luar. Aku melihat Pak Mandor. Aku kira ia berjalan dalam tidur di tengah malam atau mau ke toilet. Tapi ia berjalan ke arah tempat aku berbaring, melihatku masih terjaga, ia langsung bertanya, "Nak, mau cari uang tambahan?" Tentu saja, seperti menggaruk di tempat yang gatal, siapa yang tidak akan mengangguk? "Kalau kamu mau ikut denganku, aku beri 300.000 rupiah sekali." Aku tergagap. Beri apa, Pak?" Ia duduk mendekatiku, menyentuh bahuku. "Kamu cantik, apa susahnya cari uang?" Secara refleks, aku menepis tangannya. Ia tertawa lalu berdiri. 300.000 rupiah sekali, itu 1,5 kali upah harianmu bekerja. Belum lagi dengan yang lain yang sedang tidur di luar sana. Kalau kamu ambil 100.000 rupiah sekali, siang malam kamu bisa menghasilkan jutaan. Ia pergi, tidak memaksa, tidak memperkosa, tapi ia menanamkan dalam diriku keinginan uang yang begitu kuat. Dan aku menghabiskan banyak waktu untuk mencaci maki diriku sendiri bahwa itu adalah menjual diri, itu adalah perbuatan yang menjijikkan apapun tujuannya. Keesokan paginya, aku pulang tanpa bekerja karena terlalu lelah setelah semalam suntuk tidak tidur, ditambah perasaan perutku terus terasa mual dan bergejolak. Aku membawa tas ranselku menuju terminal bus. Pak Mandor melihat kepergianku dan berkata, "Pekerjaan itu masih ada, pulanglah, pikirkan, lalu kembalilah bekerja, Nak." Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang untuk menunjukkan sikap jijikku. Aku merasa banyak sekali tatapan mata yang mengawasi dan mengejek dari belakang. Saya tiba di ujung desa, merasa kosong dan hampa. Setelah terdiam sejenak, saya baru menyadari bahwa pergola bunga bugenvil di rumah ujung desa itu sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa helai yang layu kering. Begitu melihat saya, ibu pemilik rumah itu langsung berteriak memaki. "Jaga ibumu yang gila itu baik-baik. Kalau dia merusak lagi, awas kalian sekeluarga." Butuh beberapa menit bagi saya untuk kembali sadar, dan tanpa sempat bertanya apa yang terjadi, saya langsung berlari pulang ke rumah. Ayahku masih duduk di pojok rumah sambil minum arak. Pintu depan dan belakang terbuka lebar. Dapur terasa dingin. Saya berteriak, "Ayah, ibu di mana?" Ayahku tidak menjawab, hanya gemetar duduk di pojok. Jerikan arak sudah kosong. Saya menarik bajunya, berteriak keras. Dia tetap diam. Tetangga bilang, "Ibumu keluar memetik bunga bougainville untuk bermain. Dia memetik terlalu banyak, orang-orang tidak mengizinkannya. Lalu ibumu mengamuk, mengambil pisau dan memotong-motong rak bunga itu dengan brutal. Kemudian orang-orang mengejar dan memukulinya. Karena kesakitan, ibumu langsung lari. Sampai sekarang sudah 3 hari ibu belum pulang." Saya melewati rumah dengan pergola bunga bougainville itu, amarah membara dalam diri. Seandainya saja mereka punya lebih banyak lagi pergola bunga, mungkin saya juga akan menggantikan ibu memotong semuanya untuk mereka. Kemudian saya bergidik menyadari bahwa tidak hanya memiliki darah dingin seperti ayah, saya juga memiliki darah gila seperti ibu. 5 hari berlalu, 10 hari saya tidak bisa lagi hanya duduk di rumah menunggu. Saya berkata, Ayah keluar dari sudut itu, urus dirimu sendiri, aku akan pergi mencari ibu." Saya tidak peduli apakah ayahku bisa mengurus dirinya sendiri atau tidak. Saya mengangkat keranjang ke bahu dan pergi. Tapi begitu sampai di pintu, saya teringat bahwa saya tidak punya uang. Kemana saya harus pergi jika tidak punya uang? Begitu memikirkan itu, kepala saya yang menjengkelkan ini kembali teringat pada mandor bangunan dengan suara penuh makna. "Pekerjaan masih ada, kapanpun kamu kembali, tidak masalah." Saya mengusir pikiran itu dari kepala saya ribuan kali, lalu terus melangkah. Tapi saya lapar. Di kota kecil ini tidak ada pekerjaan lain selain bertani. Tapi di tengah rasa lapar seperti ini, bagaimana saya bisa bertahan?
Pertama-tama, saya harus mencari makan dulu. Saya pergi ke lokasi konstruksi, memang tidak ada lagi tempat yang bisa saya kunjungi untuk meminta makanan tanpa rasa malu. Mandor bangunan itu membimbing saya ke warung makan dekat lokasi konstruksi, lalu melihat saya makan dengan lahap. Dia mendorong segelas es tebu ke arah saya. Minumlah, biar ada tenaga untuk bekerja. Kemudian dia bangkit, tersenyum dengan senyum superior, lalu dengan tenang membungkuk dan berbisik ke telinga saya. Aku sudah membeli selimut baru, sangat harum. Bau makanan basi dari mulutnya selalu membuat saya mual. Saya menahan napas, menunggu bau keringat itu menghilang di udara, dan dia pun langsung pergi setelah itu. Yah, ketika saya kembali, saya telah kalah. Saya harus menerima bahwa itu adalah uang yang harus saya dapatkan untuk mencari ibu. Tengah malam saya berbaring di selimut yang berbau kain baru yang harum. Suara cicak berdecak, suara katak lumpur di rawa di luar sana. Bulu kuduku merinding di sepanjang punggung. Dalam kegelapan pekat di sekeliling, saya mendengar suara dengkuran ayahku saat mabuk dan tertidur pulas di pojok rumah. Saya mendengar suara nyanyian ibu yang riang saat bermain dengan bunga bougainville. Di bawah punggungku adalah papan kayu yang dingin membekas bau tanah malam. Saya mendengar langkah kaki mandor bangunan itu mendekatiku. Tentu saja begitu. Kamu terpaksa melakukan ini untuk mendapatkan uang, Nak. Tentu saja, gadis, mana ada uang gratis, kita saling jujur saja. Tapi kalau tidur dengan saya, bagaimana kalau istrimu tahu? Oh, sedang senang-senang begini, jangan sebut-sebut wanita tua jelek dan berpenyakit itu. Berpenyakit? Ah, tidak, maksudku, mana bisa istri tuaku itu dibandingkan dengan kecantikanmu? Kepalaku pusing berputar-putar seperti baru saja dipukul. Suara dengkuran ayahku kembali terngiang di telingaku. Telepon tiba-tiba berdering. Baik saya maupun dia terlonjak kaget. Suara dering telepon saya hari ini terasa seperti dengkuran ayahku. Di mana kamu? Pulanglah, ayahmu sudah meninggal. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu. Seolah saya bergumul apakah saya bersalah atau tidak. Kesalahan karena tidak berada di rumah mengurus ayah, malah berada di tempat ini berbaring di atas papan sementara untuk bersiap-siap mencari uang yang paling kotor. Apakah itu adalah harga yang harus dia bayar atas seumur hidup kejahatannya? Tapi suara dengkurannya yang terus terngiang di kegelapan sekelilingku sejak tadi membuatku melonjak berdiri. Aku pulang! Mandor bangunan itu tampak tidak senang karena saya sudah 2 kali membuatnya kehilangan suasana hati. Sekarang tengah malam, mana ada kendaraan untuk pulang. Lagi pula, dia sudah meninggal. Besok pagi pulang juga tidak apa-apa. Saya tiba-tiba berteriak kepadanya. Ayahku meninggal dan kau menyuruhku di sini bercinta denganmu, besok pagi pulang juga tidak apa-apa? Kau ini manusia jenis apa? Saya pun menangis. Saya menangis tanpa memahami mengapa saya begitu emosional. Aku melangkah lurus ke kegelapan malam yang pekat, melangkah tanpa tahu bagaimana aku akan pulang malam ini. Kudengar suara sepeda motor meraung di belakangku, lalu suara Pak Mandor memanggil, "Naiklah nak, Bapak antarkan." Aku naik ke boncengan pria yang beberapa menit sebelumnya begitu kuhina, sampai berpikir tak akan ada orang yang bisa kuhina lebih dari dirinya. Namun, pada saat ini ia menunjukkan dirinya sebagai pria yang baik hati. Aku teringat ibu. Entah di mana beliau sekarang. Apakah masih hidup, ataukah ada yang menyakitinya? Ataukah ia membuat masalah pada seseorang sehingga dikejar dan dipukuli seperti tempo hari? Dalam mimpi-mimpiku yang berkelebat, aku masih mendengar tawanya yang polos saat bermain dengan gugusan bunga ekor tupai, tertawa riang. Aku suka! Ayahku terbaring meringkuk. Beberapa tetangga mengatakan mereka menemukannya dalam posisi itu di sudut rumah. Mereka membaringkannya di tempat tidur, tetapi tak bisa meluruskan tubuhnya. Aku bergegas ke sudut rumah. Jerikan arak itu kosong. Aku berteriak, "Arak! Siapa punya arak?"
Ibu tetangga pemilik warung berlari pulang dan membawa jerigen arak miliknya. Aku menuangkan arak itu ke tangan dan kakinya, memijat dan mengurutnya agar tubuhnya menghangat kembali, agar otot-ototnya bisa mengendur. Aku melakukannya sambil menangis terseduh-seduh. Apakah ayah seumur hidupnya, bahkan sampai mati, tidak bisa terbaring lurus? Tangan dan kakinya menghangat, lalu perlahan melurus, terbaring dengan tenang. Uang, benar, sekarang aku butuh uang. Aku menoleh tajam ke arah Pak Mandor. Entah sejak kapan ia berdiri di luar sambil merokok. Aku butuh uang untuk peti mati ayah. Mana aku punya uang? Harus punya, kalau tidak... Aku mengeluarkan ponselku, membuka berkas rekaman percakapan, tawar-menawar di atas papan dingin di lokasi konstruksi. Cukup uang untuk membeli peti mati ayahku. Kalau tidak, ini akan sampai ke tangan istrimu. Ia menggertakkan gigi, mengulurkan tangan hendak memukulku, tetapi aku melirik ke dalam rumah, para tetangga masih ramai di sana. Ia menekan ponselnya, menelpon pemilik toko peti mati. Aku memasukkan ponselku ke saku, lalu masuk ke dalam rumah, mendengar beberapa kali suara perempuan iblis mengiang di belakangku. Saat ayah akan dimakamkan, ibu tetangga pemilik rumah dengan teralis bunga ekor tupai datang untuk menyalakan dupa dan melayat ayah. Kemudian, ia membelai rambutku sambil menangis. Maafkan ibu, nak, putriku, karena ibu tidak cukup sabar sehingga menyebabkan kehancuran seperti ini. Aku membungkuk memberi hormat di tengah keramaian. Kini hatiku tak memiliki cukup emosi untuk menyadari apa yang harus kulakukan dengan orang itu. Sepanjang pemakaman, aku menatap ke gerbang, hanya berharap orang yang melangkah melewati gerbang itu adalah ibu. Ibu, sebelum meninggalkan rumah dengan sedikit uang duka cita ayah, aku menanam sebatang bunga ekor tupai di beranda rumahku sebagai tanda agar ibu berhenti dan mengenali rumah kami. Berkeliaran selama sebulan penuh dengan lelah yang tak henti, aku kembali ke rumah karena tak tahu lagi harus pergi kemana. Pak Mandor melintasiku, mengabaikanku seperti orang asing. Berkas rekaman itu sudah lama aku hapus. Aku sepenuhnya menyerah pada niat untuk menggunakannya demi uang. Setiap bulan aku bekerja serabutan di beberapa lokasi konstruksi lain. Aku menemukan tempat untuk belajar merawat kuku tangan dan kaki, lalu aku melamar kerja di sebuah salon di pinggir kota. Pagi pergi bekerja, malam kembali ke rumah. Teralis bunga ekor tupai kini sudah menjalar menutupi kawat berduri. Bunganya mekar bergerombol dengan indahnya. Setiap hari aku bangun pagi, pergi duduk di depan beranda rumah menunggu ibu. Suatu hari, aku melihat langkah-langkah riang berjalan sambil bernyanyi, lalu berhenti di depan teralis bunga di rumah kami. Aku terduduk lemas, menangis sejadi-jadinya, seperti belum pernah menangis sebelumnya. Langkah-langkah riang itu melangkah satu persatu berdiri di hadapanku. Ia memberiku gugusan bunga yang sudah dirangkai, menyematkannya di leherku, lalu berkata, "Ah, cantik sekali, ini untukmu." Aku mengenakan kalung bunga itu di leherku, air mataku tak bisa berhenti mengalir. Terima kasih banyak para penonton setia karena telah setia menemani perjalanan kisah ini hingga akhir. Sungguh, hidup ini penuh dengan liku dan pelajaran berharga yang tak terduga. Setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Jika cerita ini telah menyentuh hati Anda atau memberikan Anda sedikit renungan, mohon luangkan waktu untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran 1000 pemikiran bijak kami, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Mari kita terus belajar dan berbagi pemikiran bijak dari setiap perjalanan hidup. Jangan lupa tinggalkan kesan dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat menantikan untuk membacanya. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya dari 1000 pemikiran bijak. Terima kasih banyak.